kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Yang kedua, ucapan rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Ketua DKM Masjid Raya Pematang Siantar yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kita di kesempatan pagi hari ini untuk adanya kajian yang mulia ini. Demikian juga ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh panitia, dan tentunya dari panitia utama dari Medan dan seluruh panitia lokal, dari mulai kita datang dari kota Tebing Tinggi, walaupun saya cari tebingnya nggak ada ya, cuma nama mungkin ya, Tebing Tinggi, cari tebingnya tidak ada. Kemudian kita berjalan menuju kota apa setelahnya, Rantau Perapat, dan hari ini di masjid ini, dan insya Allah nanti pada maghrib di kota Binjai, dan besok insya Allah di kota Padang, di kota Medan yang insya Allah. Dan tentunya kami juga dari Tasikmalaya ikut meliput seluruh rangkaian Safari Dakwah ini, yaitu TV MGI, Media Gema Islam, salah satu TV yang baru berjalan mau setahun, yaitu TV Parabola. Mungkin nanti kru kami bisa membagikan untuk mengetahui channelnya berapa, insyaallah. Dan dari Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, di waktu yang singkat ini saya diminta untuk membawakan judul pendidikan tanggung jawab siapa? Artinya pendidikan anak, tanggung jawab siapa? Dan tadi juga saya diberikan pesan bahwa di daerah ini sedang punya perencanaan atau juga udah berjalan tentang pembangunan pendidikan, yaitu pesantren. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berbicara tentang pendidikan di waktu yang singkat ini
adalah hal-hal penting saja yang mungkin bisa menjadi salah satu pembuka alam pikiran bagi setiap di antara kita untuk memahami tentang hakikat dunia pendidikan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan yang kita kenal mungkin dengan istilah tarbiyah itu bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan bagian terpenting dalam kehidupan satu negara, bagian kehidupan terpenting dalam satu komunitas manusia. Jadi saya menggambarkannya dengan 3 kalimat tadi, bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam arti setiap individu manusia itu butuh akan pendidikan. Dan pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan bernegara. Dan pendidikan ini adalah bagian terpenting dalam sebuah komunitas manusia. Dari mulai komunitas terkecil, yaitu keluarga, mungkin kita komunitas setelah itu dalam bentuk masyarakat, ya, komunitas mungkin satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Itu adalah bagian terpenting dalam kehidupannya. Kemajuan satu bangsa dan satu kaum dan setiap individu manusia itu ditentukan dengan baik dan buruknya tingkat pendidikan. Jadi budaya satu bangsa, karakter satu bangsa itu akan ditentukan dengan model pendidikannya. Jadi akan ditentukan dengan model pendidikannya. Kita melihat secara sederhana sebuah sejarah yang kita dengan kenal dalam sejarah Islam. Ada zaman jahiliyah, ada zaman setelahnya, itu zaman keislaman. Orang mesti memahami zaman jahiliyah adalah zaman yang kelam, yang identik di situ kekufuran, kesyirikan, tersebarnya pembunuhan, tersebarnya perzinahan, banyaknya pertikaian, banyaknya persengketaan, tergambarnya akhlak yang buruk. Dari mulai cara berbicara, kata-kata, interaksi hidup, itu dinamakan dengan zaman jahiliyah, nisbat kepada kebodohan. Kemudian komunitas manusia itu berubah menjadi zaman keemasan, yaitu yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat, yang dinyatakan di dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma ladzi yalunahum, tsumma ladzi yalunahum. Dan itu dinisbatkan dengan ilmu. Itu dinisbatkan dengan ilmu. Maka dalam sejarah ini membuktikan bahwa kehidupan manusia, interaksi hidup manusia, pola hidup manusia itu ditentukan dengan pendidikannya. Kalau kita juga melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW dan dalam sejarah, kita bisa mengetahui satu
penjelasan dalam hadis, ada yang dikatakan dalam hadis itu a'rab. Seperti dalam hadis Anas bin Malik, ja'a a'rab fabala fi ta'ifatil masjidi. Jadi digambarkan di negeri Arab waktu itu ada yang dinamakan a'rab. A'rab itu orang-orang yang berada di lembah-lembah, yang berada di wadi-wadi, ada di lembah-lembah, dan mereka identik jauh dari pendidikan. Maka disebutkan dalam hadis satu karakter pola hidup yang berbeda dengan kaum bangsawan, orang-orang yang berpendidikan. Saya berikan 2 contoh saja. Jadi saya berikan 2 contoh. Contoh yang pertama dikisahkan ja'a a'rab fabala fi ta'ifatil masjidi. Muncul katanya Arab lalu kencing di pinggir masjid. Artinya di ujung di sudut masjid. Jadi menunjukkan orangnya, kalau bahasa kita, kurang tata keramanya, kurang kode etiknya. Kenapa Arab? Dikatakan jauh sedikit dari dunia pendidikan. Kemudian baginda Rasulullah SAW sedang interaksi dengan cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma, dan beliau mengkecup kening Hasan dan Husain sebagai tanda rahmah, kasih sayang. Arab Badui ini berkata, aku punya 10 anak dan aku tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka. Jadi menunjukkan syiddah, syadid. Orang Badui itu orangnya keras, tidak ada lemah lembutnya, kurang kasih sayangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kecupan ini rahmah. Kecupan aku kepada cucuku ini adalah rahmah, bentuk kasih sayang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. La yarham, yani la yurham la yarham. Tidak akan dirahmati orang yang tidak rahmah. Dari apa yang kita lihat dari 2 hadis ini menunjukkan bahwa budaya seseorang, budaya satu bangsa yang berkaitan dengan karakter akhlaknya, budi pekertinya, model interaksinya, itu ditentukan dengan pendidikan. Dan juga ditentukan dengan model pendidikan. Inilah mungkin yang kita akan sedikit kupas di sini sebagai bentuk motivasi dan pembuka, karena ini bukan taklim dalam arti saya menjelaskan hukumnya, karena judulnya pendidikan. Artinya saya tidak akan membahas dengan perinci gitu. Ini hanya bentuknya masukan-masukan agar ikhwan-ikhwan yang mau bikin pesantren terbayang gitu ya. Bikin sekolah seperti apa dan harus seperti apa. Dan orang tua yang ada di sini juga terbayang sekolah harus seperti apa. Dan pendidikan itu ataupun manusia itu juga ditentukan dengan model pendidikan. Jadi tadi kan poin pertama dengan gambaran umum. Manusia, karakternya, akhlaknya, model interaksinya, kehidupannya itu ditentukan dengan pendidikan. Karena dalam sejarah kita tahu zaman jahiliyah beda dengan zaman Islam. Pembunuhan, perzinahan, orang minum khamr di mana-mana gitu kan. Persengketaan itu ketika belum sampai ilmu. Pendidikan Islamnya belum ada waktu itu. Setelah terjadilah generasi pilihan, kuntum khairu ummatin, kalian sebaik-baik umat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku.
yaitu generasi yang dididik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua tadi kita lihat bahwa orang yang di perkotaan, maaf ya, jangan disalahpahami bahwa saya menyudutkan orang yang tidak di kota, bukan. Tapi artinya ini maknanya orang yang jauh dari dunia pendidikan akan berbeda dengan orang yang berada di dunia pendidikan. Sebagaimana tadi Arab Baduy tiba-tiba kencing di masjid, yang menunjukkan mereka kode etiknya kurang ya. Dia tidak tahu apa yang pantas, apa yang tidak pantas, mana tempat yang layak, mana yang tidak layak ya. Mungkin di antara kita juga beda. Orang pergaulannya ini mungkin tidak akan kencing berdiri di pinggir jalan, tapi orang yang jauh dia kencing di pinggir jalan. Kenapa? Interaksi. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW kasih sayang kepada anaknya. Ini ada Arab Baduy punya 10 anak, dia tidak pernah mencium anaknya. Menunjukkan apa? Pendidikan itu menentukan sikap. Kemudian yang kedua, kita harus paham model pendidikan itu akan menentukan tentang cara pola hidup, model, manhaj, metode. Kita wajib pahami dan sadari ya. Ucapan saya mungkin juga bermanfaat bagi para ahli pendidikan yang ada hari ini, atau juga ustadz yang hadir di sini hari ini yang tadi udah bikin pesantren, bahwa model manusia yang muncul atau yang akan datang itu ditentukan oleh model pendidikan. Umumnya pendidikan kita di Indonesia dari sekolah ke sekolah, dari pesantren ke pesantren, walaupun sedang melakukan perubahan, tapi pendidikan kita ini kan cuma 3 komponen perjalanan pendidikan itu. Apa? Para gurunya dikasih buku, dalam bahasa pesantren muqarrar, dalam bahasa intelek kita buku pegangan, ngajarin IPA bukunya ini, ngajarin biologi bukunya ini, bahasa Indonesia bukunya ini. Lalu diajarkan, sepekan kemudiannya dikasih soal, setelah itu dikasih nilai. Inilah pendidikan yang ada. Bagaimana hasilnya? Hasilnya itu banyak manusia yang tidak siap pakai hidup di tengah masyarakat, karena yang kita dapatkan itu hanya secari kertas. Dunia pendidikan kita tidak ada dalam dunia fakta. Maka orang kita ini umumnya ada minat kerja, tapi kita itu sangat tidak punya daya dan etos kerja. Dapat dibuktikan ya, kalau antum buka kios, buka kedai, buka perusahaan, pasti akan banyak orang yang melamar kerja. Tapi daya untuk kerja, dikasih tugas sekian, dikasih pencapaian sekian, dia diprotes, kalau salah dikasih unjuk, diberikan pengarahan. Banyak yang tidak sanggup, nggak enak kerja di sini. Kenapa? Karena tidak terbiasa gitu. Jadi yang terbayang kita kerja tapi tidak tahu bagaimana kerja gitu. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hasil manusia itu ditentukan oleh model dari pendidikan itu, termasuk belajar dinul Islam. Sekarang kita buka pesantren, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, belajar qawaid fikhiyah, kemudian menghafal Quran. Umumnya di kita ada tahfidz Quran,
Untuk apa? Endingnya apa? Ngajari Quran lagi gitu. Endingnya apa? Pengampu tahfidz gitu. Padahal hafal Quran itu untuk fakih agama gitu. Karena kita itu tidak ada sinegritas, tidak tersinegri. Pembelajaran itu belajar tahfidz seolah-olah untuk guru tahfidz gitu. Hafalan Quran adalah tujuannya untuk apa? Untuk jadi pengampu nanti. Padahal kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hafal Quran itu awal titik dari ilmu, bukan akhir dari ilmu. Karena orang yang hafal Quran tapi dia tidak faqih kepada maknanya, bisa dikatakan kamasalil himari yahmilu asfara, bagaikan seekor keledai yang membawa kitab. Dia bisa terancam dengan hadis Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokannya karena tidak paham. Kita kan punya anak hafidz Quran kecil, ditayangkan di televisi gitu kan, disorot, di mana-mana gitu kan. Padahal ingat Pak, Bu, itu awal dari ilmu, bukan akhir dari ilmu. Karena endingnya dari menghafal Quran, mampu berdalil dengan Quran, beramal dengan Quran, dan mampu berdalil dengan Quran. Kalau ditanyakan mana dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas arasnya, dia mengetengahkan 7 ayat. Yang pertama berkaitan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sumastawa 'alal arsy wa huwal qahiru fawqa ibadihi, sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyul azim. Tapi bisa dibuktikan ada orang yang hafal Quran, ditanya tentang dalilnya dia tidak mampu menghadirkannya, walaupun ketika dia mengimami dia mampu dari surah Al-Fatihah sampai qul a'udzu dia bisa menghafalnya. Kenapa? Karena pola pendidikan kita yang memang keliru gitu. Modelnya gitu. Sekarang belajar bahasa Arab untuk apa? Belajar bahasa Arab tidak semata-mata hanya untuk jadi guru bahasa Arab. Ngapain belajar bahasa Arab kalau hanya untuk jadi guru bahasa Arab? Belajar qawaid bahasa Arab untuk bangsa Indonesia dan untuk setiap mukmin, untuk memahami redaksi Quran, untuk memahami redaksi hadis-hadis Nabi SAW, di mana ada kaidah memahami tentang redaksi. Satu kalimat dengan kalimat yang lainnya maknanya ini digabungkan, maknanya jadi begini gitu. Ya, seperti kita tahu umpamanya ya dalam bahasa Arab ini berkaitan dengan akidah contoh. Contoh yang paling besar huruf ba. Huruf ba, bismillah. Ba menurut orang Mu'tazilah, ba-nya adalah apa? Lisababiyah. Kalau menurut ahli sunnah ba-nya lil isti'anah. Karena orang-orang Mu'tazilah berkata perbuatan manusia bukan makhluk Allah. Ahli sunnah meyakini perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Maka ketika orang berbuat, bekerja, dia mengatakan bismillah, yang artinya aku berbuat dalam kondisi aku meminta pertolongan kepada Allah. Ini huruf ba. Fi, huruf jar ya. Fi. Kita lihat aamintum man fis sama. Fi-nya bukan lidorfiyah, tapi fi bimakna ala. Sebagaimana dalam ayat yang lain, la usolibannakum fi judu'in nakhl, dalam ucapan kalimat akan disalib di pelapah kurma, artinya bukan di dalam kurma gitu. Fi. Ini fungsinya apa? Orang belajar bahasa Arab untuk ngerti tentang Quran, bukan jadi guru bahasa Arab. Jadi guru bahasa Arab juga baik gitu, tapi tidak akan menjadi orang yang sangat hebat ketika orang itu belajar bahasa Arab hanya untuk ngajar bahasa Arab. Orang sekarang belajar usul fikih untuk ngotak-ngatik ayat aja gitu kan, nggak benar gitu.
Bagaimana belajar usul fikih? Memahami ini kalimat umum, ini kalimat khusus, ini am, ini khus, ini mutlak, ini muqayyad, kan gitu. Nah, jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan ditentukan dengan model, ditentukan dengan sistemnya, ditentukan dengan metode pendidikan itu. Karena generasi ini akan berbeda hasilnya ketika metodenya berbeda. Ya, sebagai contoh terakhir dalam poin ini, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara antum sekarang ambil jurusan IT, ilmu dunia, IT, S2 IT, bahkan sampai S3 IT, tapi ujung dari dia belajar untuk apa? Kan dalam dunia pendidikan itu ada learning to know, ada learning to do. Belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat. Jadi learning to know, belajar untuk tahu. Kita tahu sesuatu. Learning to do, belajar untuk bisa berbuat, bisa berekspresi, bisa membuat sesuatu. Sekarang antum jurusan IT. Kalau antum belajar IT hanya untuk bisa jadi dosen IT, itu mungkin upahnya sedikit. Bahkan jadi dosen juga mungkin tidak akan sampai mendapat uang 100 juta per bulannya. Kalau hanya jadi dosen. Tapi ketika Anda berbuat dari apa yang tahu tentang IT, bisa bikin software, bisa bikin, umpamanya sekarang kan di televisi itu ada pembuka gitu kan, apa namanya, dibeli sama orang berapa? 1 miliar, 5 miliar gitu. Kenapa? Dia bisa berbuat. Nah, ini dunia pendidikan. Sebagaimana kita juga sama, sekarang belajar hafal hadis, hafal Quran, tapi tidak berdakwah. Apa manfaatnya? Jadi harus mampu menciptakan orang yang mampu berbuat. Dan ini ditentukan pendidikan ini dengan metodenya. Jadi kita berbicara tentang pendidikan karena kita tahu bahwa satu bangsa, satu negara, satu komunitas manusia itu adalah butuh kepada pendidikan. Baik buruknya ditentukan dengan pendidikan. Baik dan buruknya ditentukan dengan model cara pendidikan itu. Berhasil dan tidak berhasilnya satu bangsa itu ditentukan. Maaf, saya tidak berbicara tentang pemilunya ya. Tapi kita bisa melihat cermin ketika kita melihat di setiap daerah punya PR dan punya masalah tentang pemilu. Apa? Karena anak bangsa ini tidak terbiasa bagaimana menyelesaikan satu perkara gitu. Cara kerja gitu. Bagaimana SOP kerja, bagaimana runtutan kerja, bagaimana menghadapi masalah. Kalau kita sekarang sampai mungkin ini udah ditetapkan tanggal 17, masih ada yang belum sampai. Ini menunjukkan anak bangsa ini punya masalah. Masalah dari mana? Dari dunia pendidikannya. Karena kita itu belajar administrasi, belajar tentang organisasi hanya definisi. Tidak dalam dunia nyata, tidak dalam dunia fakta gitu. Nah, ini salah satu yang wajib kita pahami.
Termasuk jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebagai contoh terakhir, saya berikan contoh begini. Antum ini kotanya tadi apa? Pematang Siantar. Ingin bikin pesantren. Carilah ustadz S1, S2 dengan satu harapan mampu bikin pesantren. Dengan satu harapan mampu jadi kepala sekolah atau jadi mudir. Maaf ya kalau jangan tersinggung gitu. Kalau ada ustadznya di sini, maaf. Tapi apa yang dimiliki oleh sejumlah keluaran S1, S2 yang ada sekarang ini kan hanya definisi. Atau bahkan yang dimilikinya itu adalah hanya kemampuan menguasai materi. Ya dialah segudang, dia tahu kalau kalau untuk mengajarkan ilmu ini ada. Tapi kalau disuruh memimpin ya memang nggak pernah diajarin gitu. Kalau dia harus membawa gerbong, dia belum punya seni memimpin, seni organisasinya belum punya. Gitu. Berarti apa? Banyak dunia pendidikan kita ini hal yang perlu dalam dunia hidup yang nyata kita tidak punya. Dan inilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, supaya nanti antum bikin kurikulum itu terbayang. Karena inti dari pendidikan yang saya pelajari, kenapa ada pendidikan, kenapa ada sekolah? Tujuan sekolah itu hanya dua yang paling besarnya. Antum bikin sekolah SD, sekolah SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Intinya dua. Yang pertama, pendidikan ini berfungsi mengembangkan semua bakat dan minat yang ada pada manusia, yang itu berbeda-beda, untuk mencapai kepada skill hidup. Ya. Ada manusia yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kemampuan menghafal. Nah, berarti ini kita katakan, oh ini calon ulama lah. Dia disuruh untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Ada sejumlah orang yang mungkin dia punya kelebihan skill dari fisiknya. Maaf ya, saya tidak menyebutkan orang kafir. Kita lihat Ronaldo, Messi gitu kan. Dia dapat uang miliaran itu akibat, kata orang Sunda, orang Jawa, cokornya. Karena kakinya saja kan itu. Dia berhasil karena kakinya gitu. Dia mengolah bola dengan kakinya, dia beruntung dengan miliaran. Bahkan triliunan ya. Dia dikontrak dengan sekian triliun gitu. Dia tidak bisa ngajarin matematika ya, tapi dia punya logik matematika. Apa yang dimaksud logik matematika? Dia bisa mengukur, ini gawang ukurannya sekian, kalau nendang dari arah gini kemana harus ini, itu logik matematika. Dia tidak bisa ngajarin sinus kosinus gitu ya. Ini yang dinamakan pendidikan. Jadi pendidikan itu bertugas mengembangkan bakat minat manusia. Itu yang paling pokok. Ya. Yang kedua, pendidikan ini adalah memberikan satu bimbingan agar seseorang itu mampu untuk bisa cakap hidup, untuk keselamatan dunia dan di akhirat. Artinya bimbingan. Kita mengajarkan agama, orang paham sholat, paham akidah, paham la ilaha illallah. Orang paham hidup, bisa skill hidup, bisa interaksi hidup, bisa ngomong, bisa berbicara, bisa berinteraksi. Itu inti dari
pendidikan. Dan inti dari pendidikan bukan bagi-bagi kertas ya. Pendidikan itu bukan bagi-bagi ijazah gitu. Sebab apa yang dinamakan dengan kertas ataupun ijazah itu hanya legalitas saja dalam kehidupan manusia. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau yang dinamakan pendidikan secara global. Ini tujuan dari pendidikan. Jadi pendidikan itu punya dua tujuan besar. Pertama, membina, mengembangkan kemampuan. Ya. Contoh kita hidup ya, lihat dalam kehidupan para sahabat. Nabi SAW memperhatikan sejumlah para sahabat khusus, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Kenapa? Karena mereka ini punya kemampuan hafalan-hafalan yang kuat. Baginda Rasulullah mendoakan Abu Hurairah secara khusus dan mendoakan Abdullah bin Abbas secara khusus. Kenapa? Karena melihat kecemerlangannya. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan adzan kepada Bilal bin Rabah dan kepada Abu Mahdurah. Yang mimpi adzan tidak disuruh adzan. Siapa yang mimpi adzan? Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena suaranya tidak merdu gitu. Maka dipilihlah orang yang punya skill suaranya merdu. Ini menunjukkan pendidikan itu hatta Rasulullah SAW memilih orang yang tepat itu. Antum jangan ini anak lola gitu. Pokoknya kamu harus tahfidz aja. Ya memang kemampuannya bukan di situ. Ya arahkan ke tempat yang lain, pahamkan agama kan gitu. Antum buka markaz tahfidz. Ya, kalau sehari tidak bisa hafal setengah lambar, tahunan itu. Ya, orang hafal. Tapi kalau orang yang punya kemampuan hafalannya setahun 8 bulan bisa hafal kan itu. Baginda Rasulullah pun membeda-bedakan. Yang disuruh untuk adzan Abu Mahdurah. Apa kata Nabi SAW? Anda sautan katanya. Engkau itu suaranya merdu, maka dipilih jadi muadzin. Yang mimpi tentang lafaz adzan yang didatangi oleh malaikat Abdullah bin Zaid, tapi beliau tidak disuruh adzan karena kebetulan suaranya tidak merdu. Maka yang dipilih Abu Mahdurah, Ibnu Ummi Maktum, dan Bilal bin Rabah. Karena muadzin Rasulullah SAW itu ya, yang diajari oleh beliau ada 3 orang. Ya, muadzin di Madinah adalah Ibnu Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan ini berfungsi untuk memberikan kecakapan hidup. Apa yang dimaksud dengan cakap hidup itu? Dalam bahasa lain, menjadi manusia daya guna. Apa yang dimaksud menjadi manusia yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi manusia yang baik gitu. Bisa jadi petani, bisa jadi peternak, bisa jadi ulama, orang alim, bisa jadi pengusaha, tetapi punya dasar-dasar hidup, skill, memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, paham tentang agama. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini tentang dunia pendidikan yang harus kita pahami. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin menyampaikan setelah poin ini disampaikan, pendidikan itu sebuah interaksi kehidupan manusia yang butuh
kepada uang. Jadi agar paham di sini. Jadi pendidikan itu sebuah sistem yang butuh kepada uang. Sekolah itu tidak bisa gratis. Kalau taklim bisa gratis. Antum kesini kan tidak bayar ya, hanya pakai jasa pribadi, motor, mobil. Tapi pendidikan itu tidak bisa gratis. Pendidikan bisa gratis kalau salah satu di antara yang tiga ada. Pertama, jika pemerintah menjamin, termasuk sekolah swasta dijamin, gurunya, orang yang tidur di pesantren itu dibayarin makannya, gitu. Semua komponennya dibayarin, gedungnya, ya insya Allah gratis. Yang kedua, sekolah bisa gratis kalau ada orang yang kaya, muhsinin, orang yang punya uang, dia jamin, Ustadz, bikin 200 kelas, bikin beli tanah 3 hektar, bikin sekolah, gurunya saya bayar, semua santrinya yang nginap juga gratis insya Allah. Atau yang ketiga, sekolahnya tidak perlu evaluasi dan sebagainya, yang penting belajar. Gimana caranya? Ya ustadznya baru pulang dari pasar, belajar orang Sunda nih, ayo kita belajar, ya belajar kumpul. Besoknya apa? Ya tunggulah 2 hari ustadznya lagi keluar dulu. Ya kalau itu gratis. Tapi kalau yang dimaksud pembelajaran, yang punya kurikulum, yang punya gedung, yang ada evaluasinya, yang diperhatikan perkembangan anak dari sisi akhlaknya, dari sisi mentalnya, dari sisi kemampuannya, dari sisi umpamanya kognitifnya, afektifnya, psikomotornya diperhatikan semua. Ya tidak mungkin itu gratis. Bahkan teman-teman yang saya hormati, ini tulis dengan tinta emas ya, terutama ketua yayasan atau siapa di sini, tulis dengan tinta emas. Tulis, catat ya. Pertama, guru adalah tenaga proporsional, maka wajib dibayar dengan proporsional. Kalau ingin menghasilkan generasi yang baik, kalau ingin menghasilkan generasi yang hebat, kalau ingin pendidikan itu hebat, kenapa? Sebab guru itu bisa dikatakan oleh para ulama adalah profesi nomor 1 di dunia, dan profesi yang pertama ada di dunia adalah guru. Itu para nabi, Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan seterusnya. Dan profesi ini adalah profesi yang paling berat. Dia harus punya kompetensi, harus punya skill khusus, karakter khusus, sifat khusus dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Karena dia adalah pemimpin negara, presidennya, semua manusia diarahkan oleh dia. Pemimpin yang akan datang, ya kalau kita mungkin dari mulai kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, seorang panglima TNI atau panglima ABRI, itu ditentukan baik dengan tidak baiknya oleh para guru yang ada ini, gitu kan. Seperti apakah yang akan muncul dari bangsa ini? Apakah akan datang pemimpin yang korup? Apakah akan datang pemimpin yang zalim? Apakah akan datang pemimpin yang riswah atau yang seterusnya? Atau pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang adil? Itu ditentukan dengan dunia pendidikannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus catat dengan kesepakatannya.
pendidikan ini butuh uang. Tentunya bukan berarti sekolah harus mahal atau identik dengan mahal, bukan itu. Tapi kita harus paham betul bahwa guru adalah tenaga proporsional. Maka dia harus dibayar dengan proporsional. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maaf, sekarang pegawai pajak lebih besar upahnya dari guru. Seorang pekerja di BUMN lebih besar upahnya dari guru. Maaf, tukang parkir di Indonesia ini lebih besar upahnya dari guru pesantren. Lalu kita mengharapkan negara ini perubahan. Ada orang-orang yang akan kuat mentalnya setelah antum? Gak mungkin. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang kuat berdakwah setelah antum gak mungkin. Kenapa? Sebab yang mendidiknya pun itu ala kadarnya. Kan antum tahu ya, guru itu ada guru dasar, ada guru nyasar, ada guru bayar. Kalau guru bayar, yang bertindak jadi guru hanya ketika di kelas saja, dia yang disampaikan materi saja. Dia tidak mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Dia hanya mengatakan ini dari halaman sekian ke halaman sekian. Memahamkan anaknya, ngasih soal, ngasih nilai, itu guru bayar. Kalau guru nyasar, guru yang tidak sama sekali punya kompetensi jadi guru, cuma udah bertahun-tahun datang ke Medan, nggak dapat kerjaan. Daripada nggak ada kerjaan, ngelamar dulu jadi guru. Kan gitu. Ini namanya guru nyasar. Jurusan ekonomi ngajarnya apa? Fisika. Ini namanya guru nyasar. Kalau guru dasar adalah guru yang punya kompetensi, yang all out ya. Dia jadi guru benar-benar. Makanya dibayarnya harus apa? Mahal. Jadi catat, guru itu tenaga proporsional. Nah, tenaga proporsional ini punya kode etik khusus, punya karakter khusus, punya akhlak khusus, punya kebiasaan khusus, akhlaknya, rohmahnya dan sebagainya. Maka mereka dihormati ya sebagai manusia terpenting di negara ini, sebagai manusia terpenting dalam kehidupan kita, Pak. Ini harus kita tahu ya. Ini pertama. Nih catat yang pertama, agar kita paham. Nanti para ibu, para bapak di sini sepakat dengan ketua yayasan untuk membayar guru dengan tepat. Kalau ingin baik maksudnya. Kedua, pendidikan bukan bimbel, Pak. Catat, lembaga pendidikan bukan bimbel. Kalau antum bikin sekolah, maaf tadi ada masukan katanya udah bikin di yang satu untuk ikhwan saja, itu tanahnya berapa? 5 rantai, 5 kelas ya, 6 kelas, berapa ke berapa luasnya? Ada 1000 meter, ada 10.000 meter, 8 kali 9. Maaf ya, jangan tersinggung, agar terbuka saja gitu. Sekolah itu bukan bimbel. Kalau bimbel kan cuma mengajarkan materi ujian gitu, untuk bisa lulus UMPTN gitu. Tujuannya apa? Agar bisa menjawab soal. Pendidikan bukan untuk bisa menjawab soal. Nanti ikut UN, ujian nasional, ikut USBN, gurunya bikin soal, lalu bisa jawab, lalu nilainya 9, nilainya 100, antum bilang ini sekolah sukses ya. Sekolah itu adalah bukan bimbel. Kalau sekolah sama dengan bimbel, saya kira kenapa harus bayar
bikin gedung mewah-mewah. Kenapa harus begini, itu kelamaan. Sekolah membimbing manusia dari berbagai skill tadi. Oleh sebab itu, masukan saya, antum bikin sekolah, diusahakan beli tanah yang luas terlebih dahulu. Gak apa-apa sekarang udah berjalan, tapi siapkan tanah yang cukup. Yang di sana akan ada multi intelijensi, multimedia yang disiapkan untuk pendidikan. Ya. Ada kelasnya. Ya. Kalau boarding school berarti ada ruang apa? Asramanya, ada tempat rapat gurunya, ada lapangan olahraganya, bahkan mungkin ada kolam renangnya gitu kan. Ada tempat laboratoriumnya, ada gedung maktabahnya. Maktabah itu apa? Perpustakaan. Mungkin besarnya perpustakaan sebesar masjid ini gitu, yang menjadi sumber ilmu. Kenapa? Saya berikan contoh di sini. Antum dengan saya itu belajar baca. Untuk apa? Untuk ada daya baca. Belajar nulis untuk ada daya nulis. Kita orang Indonesia ada minat baca tapi tidak ada daya baca. Buktikan antum kalau baca WA, setiap ada jeda apa saja pasti WA dibuka dengan cepat. Tapi kalau baca buku, satu halaman saja udah ngantuk. Kenapa? Karena yang diajari kita hanya belajar bacanya saja, tidak diajari daya baca. Kenapa? Nggak ada di sekolah-sekolah perpustakaan. Mestinya apa? Ada medianya. Media agar anak baca dan dia supaya punya daya baca, minatnya ada, dayanya ada. Siapkan maktabahnya sehingga anak-anak itu waktu istirahat ada di mana? Di maktabah. Sebelum tidur ada di mana? Di maktabah. Maktabahnya nyaman gitu kan. Dulu ketika saya di Yaman, waktu datang pertama kali, saya tidak tertarik sama sekali dengan alamnya, karena alamnya mengerikan waktu saya datang, dingin, ya, dan seterusnya. Tapi saya menjadi nyaman ketika saya melihat buku yang ada di maktabah sebesar masjid ini. Gitu. Saya melihat kutubul hadis, kutubul fikih, kutubul tafsir, kutubul akidah. Saya bengong melihat, dan disitulah kenyamanan bahwa ilmu ada di sekitar kita. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ketika kita berpikir sekolah. Jadi ketika kita berpikir apa? Sekolah. Kenapa? Karena kita wajib sekolah itu bukan seperti bimbel. Tapi sekolah adalah membangun semua kemampuan manusia. Menciptakan semua kemampuan apa? Manusia. Jadi ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kalau itu dalam arti bukan seperti tadinya. Kan bikin sekolah itu begini. Ada orang bikin sekolah, ya mungkin sekolah tahfidz aja itu. Ya memang tidak ada masalah bagi dia itu. Dan bagi kita bikin seperti ini. Tapi kalau antum bikin sekolah yang di situ dalam arti multi, menciptakan multi intelijensi, untuk menciptakan dalam istilah lain multi talenta manusia, maka pemimpin yang adil, guru yang adil, kepala sekolah yang adil, dia akan mengarahkan semua anak didiknya
kepada semua disiplin kemampuan dia. Oleh sebab itu saya sering memberikan pengarahan ke beberapa sekolah yang nulis umpamanya di sini SDIT, SMAIT, SMPIT 30 juz. Ditulis di situ SKL-nya 30 juz. Saya katakan, maaf ya, berdasarkan pengalaman saya, ini pembohongan publik, kata saya. Kata saya, ini pembohongan publik. Kenapa? Sebab dipastikan, ya maaf ya, kalau kita punya 200 santri yang akan selesai 30 juz, ketika sekolah itu mengajarkan berbagai materi, ya paling juga 10 yang akan hafal 30 juz itu. Itu pun bukan karena sistem pembelajarannya, kebetulan anaknya sangat cerdas. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kalau kita membuat sekolah, kita harus paham tentang jenis kemampuan manusia, jenis kemampuan peserta didik. Dan di sini pesan kepada orang tua, kalau anak kita sekolah nih ke pesantren, lalu anak kita tidak hafid Quran, tapi ditakdirkan sisi yang lainnya punya kemampuan hebat, kita tidak boleh mengatakan anak ini gagal, enggak boleh. Selama dia itu bisa sholat, sholatnya sesuai dengan sunnah, wudunya sesuai dengan sunnah, dia bisa menghafal sejumlah surah untuk sah sholatnya. Tapi dia punya kelebihan sisi yang lain. Ternyata anak ini senangnya IT gitu. Ya kita arahkan aja supaya dia jadi ahli IT dan nanti bermanfaat buat Islam. Kita tidak katakan oh ini anak gagal, enggak. Karena memang Allah juga telah menjadikan berbeda-beda. Dan apabila kita mendapatkan umpamanya penghargaan, kita bikin sekolah, tiba-tiba ada anak yang dapat penghargaan menang dalam lomba. Lalu sebagian di antara kita merasa bangga karena di antara anak didik kita ada yang menang lomba. Nah, saya suka memberikan pengarahan juga di sini agar kita menjadi pemilik lembaga pendidikan dan pemilik sekolah itu bersikap adil. Bagaimana caranya? Kita lihat dengan dua penelaahan. Apakah anak yang menang lomba ini itu memang betul hasil dari langkah-langkah kita dalam mendidik dia, atau memang kebetulan anak ini cerdas? Yang kedua, kita lakukan penelitian. Berapa orang anak yang seperti dia? Sebab dimungkinkan setelah dia pergi tidak ada lagi yang jadi juara. Karena kebetulan di tahun yang lalu itu ada anak yang cerdas itu. Setelah tahun berikutnya tidak ada lagi anak yang seperti dia. Makanya menampilkan piala sebagai pertanda bahwa pendidikan kita berhasil tidak selamanya tepat. Karena pendidikan itu ditinjau dari semuanya, bukan ditinjau dari ada yang bagus itu. Dan ini dalam dunia pendidikannya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam poin ini, sebelum saya memberikan motivasi tentang sesuai dengan judul, saya akan berikan contoh begini. Dan saya sering menyampaikan contoh ini.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang harus kita kemas dan menjadi satu metode pendidikan adalah pendidikan yang sifatnya itu menyeluruh. Ya. Dalam arti satu materi dengan materi yang lain itu harus ada kesinambungan, harus ada keterkaitan. Sebab itulah yang akan menjadikan generasi yang setelahnya itu baik dan mereka mempunyai kemampuan hidup baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita hari ini belajar itu seolah-olah tidak ada hubungannya satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain. Kalau kita di sekolah-sekolah biasa, bukan pesantren, ada guru agama yang ngajarkan akhlak, maka bukunya disebutkanlah akidah apa? Akhlak gitu. Seolah-olah guru matematika tidak pernah mengajarkan akhlak. Guru biologi tidak pernah mengajarkan akhlak. Guru ilmu alam tidak pernah mengajarkan akhlak. Jadi yang mengajarkan akhlak itu ya guru akidah akhlak saja. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan berikan dua gambaran di sini. Pertama, saya sering menyampaikan cerita ini. Kenapa orang-orang Indonesia umumnya kalau pinjem susah mengembalikan? Bahkan di antara ikhwan juga suka pakai cap AA, afwan akhi. Jadi kalau utangnya ditagih, afwan akhi. Konon itu korban guru matematika. Kenapa? Sebab guru matematika mengajarkannya begini, 15 kurang 9 pinjem ke sebelah. Kan gak ada pernah dikembalikan. Sehingga dari itulah karakter kalau mau minjam ya tidak dikembalikan. Siapa katanya itu korban guru matematika? Karena keliru ngajarinnya. Nah, sekarang guru matematikanya guru zaman gini, artinya di zaman now dia ganti bahasanya. Si kaya ngasih ke si miskin. Maka timbullah satu generasi setiap punya kelebihan dia ngasih. Yang ngajarin siapa? Guru matematika, bukan guru akidah akhlak. Nah sekarang pembelajaran itu seolah-olah ya ilmu ini begini aja, nggak ada hubungannya, tidak ada sinergitas. Contoh yang kedua, ada guru yang ngajarkan ekonomi, mungkin biasanya guru IPS. Dia ngajarkan tentang perbankan, tentang perbankan. Di situ ada cerita Pak Salman punya uang 10 miliar disimpan di bank A, diberikan kelebihan bunga setiap bulannya 2%. Lalu dia tanya, berapa keuntungan Pak Salman per bulan? Nah, guru yang kedua intelek, dia tanyanya beda. Apa kata dia? Berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang setiap bulannya? Jadi yang ngajarin tentang riba itu haram siapa? Bukan guru akidah akhlak, tapi guru ekonomi. Ya, kenapa dia tahu cara mengajar? Nah sekarang kan nggak ada hubungannya gitu. Ya. Antara orang belajar ekonomi tidak tahu halal haram, yang tahu halal haram itu guru akidah aja kan itu. Nggak ada kesinambungan gitu itu. Nah, pembelajaran kita harus sekarang itu dibuat. Makanya sekarang itu dibuat dengan sistem PBL. Dibikin judul, semua pembelajaran ada di situ, mau bahasa Indonesianya, matematikanya. Saya melakukan perjalanan ke satu negeri. Saya di sana belajar 12 hari
dari mulai semua disiplin. Lalu saya masuk ke satu kelas, di situ mengajarkan tentang ilmu alam. Kalau kita kan belajar ilmu alam itu belajar herbivora, karnivora, itu kan, amfibi dan sebagainya, itu yang kita pelajari. Tapi di negeri itu mengajarkan ilmu alam itu sampai kepada ranah semua orang itu mencintai alam, melestarikan alam, menciptakan kenyamanan di alam ini. Sekarang ada geng motornya itu suaranya keras, itu menunjukkan apa? Guru ilmu alam tidak mengajarkan bagaimana interaksi dengan alam. Saya heran ketika lewat tol, itu ada dinding di antara tol itu. Saya tanya, buat apa ini? Dia bilang ini peredam, karena tol ini lewat komunitas masyarakat. Jadi bayangkan ya, jadi tol yang lewat komunitas masyarakat dibikin peredam supaya suaranya, bisingnya tidak ke tengah-tengah masyarakat. Ini pembelajaran ilmu alam. Kita belajar ilmu alam hanya mengatakan itu putik gitu kan, ini pembibitan gitu aja. Nggak ada interaksi tidak ada sinergitas dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan arti hidup. Nah, kita pembelajaran Islam ini mengajarkan semuanya. Nah, maksud saya ini nanti buatlah sekolah yang seperti ini gitu. Yang mampu manusia itu dengan benar. Ya. Kita tidak boleh menjadikan orang yang hafal hadis. Siapa yang menjaga 10 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan membuatkan baginya surga. Tapi di beberapa pesantren itu selalu ada pimpinan ketua OSISnya bilang, ayo santri pada sholat gitu kan. Ini menunjukkan apa? Guru fikihnya itu mengajarkan definisi, tidak mengajarkan akhlak supaya dia menjadi karakter bisa sholat itu. Nah, ini yang harus kita melakukan perubahan-perubahannya dalam dunia pendidikan. Karena kata para ahli, ada 2 kata-kata yang saya ingin juga sampaikan ke antum hari ini sebagai penutup dalam poin pertama ini. Nah, poin yang pertama ini juga tulis dengan tinta emas dalam bahasa saya. Perubahan dunia pendidikan ditentukan dengan paradigma orang berpikir tentang pendidikan. Jadi artinya akan terjadi perubahan yang hebat tentang pendidikan kita di Indonesia ini ketika orang itu berubah tentang paradigma pendidikan. Yang kedua, ada pepatah yang mengatakan, jangan Anda bercerita tentang kesuksesan masa lalu, tapi berpikirlah Anda untuk sukses di masa yang akan datang, dan was-waslah Anda untuk sukses di masa yang akan datang. Maaf ya, ini juga tidak mengapa saya sampaikan. Ada beberapa orang yang kemarin itu mencalonkan jadi legislatif, dia bawa foto orang masa dulu itu, karena dia mungkin ingin sukses. Sebenarnya bukan ingin sukses, dia ingin diangkat supaya banyak mencoblos dengan itu. Padahal tokoh yang sukses di masa dulu mungkin ada beberapa poin yang tidak mungkin akan sukses untuk hari ini. Kita tidak berbicara tentang kekhususan para sahabat, bukan. Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin hari ini. Contoh sederhana ya. Dulu begitu hebatnya tukang pos dan begitu besar jasanya tukang pos. Kenapa? Sebab seluruh surat, seluruh apa melalui mereka. Dan begitu banyak orang ingin jadi tukang pos. Tapi sekarang tidak begitu berguna. Kenapa? Era digital, zaman now. Orang bikin surat tidak perlu lama-lama harus ngingkig, kata orang Sunda, pakai tukang pos. Sekarang tombol 1 kali, ribuan orang dalam 1 detik telah tersampaikan pesan.
Orang tidak mungkin sukses kalau dia hidup tidak zaman hari ini. Maka ada pepatah juga, didiklah anak Anda di masamu, di masa hari ini. Didiklah anak Anda di zamannya, dan janganlah anak Anda didik di masamu. Di masa kita itu udah lain. Masa anak kita lain hari ini. Apa yang akan dihadapi oleh anak kita, apa yang akan dihadapi oleh anak didik kita hari ini, kehidupannya berbeda. Maka bekalilah dengan bekal yang mumpuni untuk hidup di zaman ini. Pendidikan itu harus seperti itu. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah sebuah motivasi agar antum terbayang bikin sekolah pesantren. Dan saya juga ingin menasihatkan begini, karena saya udah artinya menelaah melihat banyak, maaf ya, dan ini satu catatan untuk terakhir untuk para panitia dan para ustadz di sini. Kita suka menyebut sekolah boarding school, tapi pendidikannya tidak boarding school. Mungkin saya akan memberikan dua catatan penting juga di sini. Maaf ya, sekolah boarding school adalah sekolah yang nginep anak didiknya, itu bahasa yang sederhananya. Tapi seringkali gurunya tidak memahami itu gitu. Interaksi belajarnya hanya sampai jam 2 siang saja. Setelah itu tidak jelas programnya gitu. Nah, makanya saya ingin mengingatkan, kalau antum udah nulis boarding school, semua perangkat sekolah, semua komponen sekolah, semua guru, semua pemimpin harus paham bahwa anak dididik 24 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memberikan masukannya, bahwa ingat, sering kita mungkin membagi, ada 2 guru, ada guru asrama, ada guru kelas. Maka kalau antum pingin sukses, pendidikan itu hebat, maka dicatat bahwa guru asrama kemampuannya harus setara dengan guru kelas. Jadi guru asrama itu harus setara dengan guru kelas. Karena tentunya guru asrama itu adalah bentuk pembelajaran nyata dari setiap apa yang dipelajari dalam kelas itu. Dan ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Jika pesantren seperti ini dan memperhatikan poin ini, insya Allah pesantren itu akan hebat, akan menghasilkan orang hebat ya. Dan kita harus catatnya. Maka dengan itu tadi saya katakan, memang pendidikan ini perlu dengan uang, pengorbanan yang sangat hebat ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita tahu poin-poin ini, dan ini berupa masukan ya kepada para jamaah di sini lebih khusus. Nah, saya akan membahas sekilas sekarang berkaitan dengan judul yang diminta tadi. Pendidikan tanggung jawab siapa? Ya. Poin yang pertama jawabannya ini juga sama, tulis oleh antum agar betul-betul sadar. Catat 2 poin. Pertama, bapak dan ibu adalah guru pertama. Rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Jadi catat, ibu dan bapak adalah guru pertama. Rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Makna dari ucapan ini sebagai berikut. Baiknya lembaga pendidikan itu ditentukan oleh sejauh mana peran orang tua dalam pendidikan. Sekarang kalau diberikan contoh yang sederhana,
umumnya di sekolah-sekolah yang baru ada di Indonesia, anak masuk TK umur 5 tahun. Anak masuk SD umur 7 tahun. Kalimat yang sederhana, mestinya guru SD itu tidak mengajari lagi sholat. Guru SD tidak mengajari lagi baca Quran. Semestinya anak dites masuk SD itu udah bisa baca Quran dan udah bisa sholat, udah bisa wudu. Karena orang tua yang pertama mengajarinya. Karena orang tua adalah guru pertama. Dan rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi baiti ahlihi. Yani fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Ini jelas sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib bagi para ummahat dan wajib dalam setiap perkumpulan kaum muslimah itu diajarkan kemampuan yang cukup memahami agama. Para ibu tahu tentang makna la ilaha illallah, syaratnya, rukunnya, kaifiyah wudu, kaifiyah sholat, ngajarin anak akhlak, cinta Allah, cinta Rasul, cinta para sahabat. Siapa? Ya ibunya, ya bapaknya. Nah, apa antum ridha kalau pahala pendidikan itu untuk milik orang lain? Padahal di dalam hadis begitu jelas, pintu surga dibukakan dengan dunia pendidikan, neraka ditutup dengan anak. Pahala di surga akan ditinggikan, derajatnya adalah dengan anak. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fid dunya faqala anna hadza qala bi istighfari waladika lah. Nabi SAW mengatakan benar-benar seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Sampai ada orang bertanya-tanya, ya Allah, dari mana kedudukanku ini, katanya. Aku ini kalau aku ingat-ingat dengan amal solehku di dunia, aku tidak sepadan dengan pahala surga ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu, ini wudu anak-anakmu, ini sholat anak-anakmu, ini sedekah anak-anakmu. Maka mengalir kepadamu. Kenapa? Karena hadis hasil pendidikan orang tuanya. Hasil pendidikan orang tuanya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka merupakan anjuran juga pada lembaga pendidikan yang insya Allah akan berkembang di sini. Jadikanlah lembaga pendidikan itu untuk mendidik orang tuanya. Kami di Tasikmalaya SD, TK itu lebih khusus dari SMP SMA, karena SMP SMA banyak yang pendatang jauh ya. Ya paling tidak kita ketemu setahun 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau untuk orang tua SD sama TK itu ada yang namanya SOS, sekolah orang tua santri. Dibina orang tuanya itu, para ibu itu agar paham mendidik anak itu. Diberikan training-training khusus. Ya. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, akankah kita ridho pahala mendidik ini adalah diserahkan kepada orang lain? Pada dalam hadis dikatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati anahu fadamma asabi'ahu wa sababah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mendidik 2 anak perempuan sehingga dia dewasa, maka aku dengan dia di surga seperti ini. La yakunu li ahadin salasu banatin wa yattaqillaha fihinna wa yuhsinu ilahinna illa dakhala jannah. Tidaklah seseorang memiliki 3 anak perempuan
kemudian dia bertakwa kepada Allah tentang mereka dan berbuat baik kepada mereka. Dalam satu riwayat dikatakan dan baik dalam memberikan adab kepada mereka, memberi pakaian, mendidiknya, kecuali akan menyebabkan dari amalan itu memasukkan dia ke surga. Dalam satu riwayat dikatakan menyelamatkan dia dari api neraka. Maka pesan nih kepada kepala sekolah yang nanti akan memimpin di sini. Kalau ada orang tua bilang begini, Pak Ustadz, tolong titip anak saya, jangan mau ya. Kalau ada orang tua datang, Ustadz, tolong titip anak saya, ini bahaya Pak. Jangan mau jadi ustadz dititipin anak orang. Ya, karena ada kasus Pak di sebuah pesantren. Itu tidak pernah mengunjungi anaknya dan tidak pernah bayar syahriah. Ketika klarifikasi, dulu kan udah titip sama Pak Ustadz katanya. Jadi dititipin semuanya, makannya, jajannya titip, kan setitip sama Ustadz. Ini bahaya bahasanya. Tapi robah Pak ya, para bapak, para ibu robah ya, kalau datang ke Ustadz dengan kaidah tadi apa? Pak Ustadz, tolong saya didik anak saya. Karena yang berperan utama adalah orang tua. Guru itu pembantu. Ya. Jadi yang berperan adalah orang tua. Yang paling pokok peran adalah orang tua. Ya. Maka wajib paham ini. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang ketiga ya. Boleh ditulisnya ketiga. Yang ketiga, mendidik anak itu tidak ada batasnya. Dan yang keempat, mendidik anak tidak ada arealnya. Jadi pendidikan ini tidak berkaitan dengan batas waktu dan pendidikan itu tidak berkaitan dengan batasan areal. Jangan Anda memahami pendidikan itu hanyalah dalam bentuk ruang lingkup masjid ataupun dalam ruang lingkup kelas. Mari perhatikan di sini. Pertama, pendidikan itu tidak ada batas. Apakah kalau anak kita udah pesantren berarti kita bebas tidak mendidik anak? Apakah kalau anak kita itu udah dewasa berarti kita tidak mendidik lagi? Apakah kalau anak kita udah nikah berarti kita tidak mendidik anak lagi? Tidak. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajari putranya, cucunya, Hasan dan Husain. Masih kecil. Keduanya makan kurma sodakoh. Maka Nabi SAW mengatakan kuhku, muntahkan. Keluarga Nabi tidak makan sodakoh. Diajari tentang halal haram sejak kecil. Apa yang masuk ke mulutnya, apa yang masuk ke perutnya dikasih tahu mana yang halal, mana yang haram. Kapan itu? Masih kecil. Ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha udah menikah, Nabi SAW merhatikan kali-kali kunjungan ke rumahnya. Didapati sedikit murung Fatimah dan tidak ada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dicarinya Ali, ternyata sedang ada sesuatu dengan Fatimah. Ya. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu berada di masjid, tertidur, dan tanah, debu-debu memenuhi kain salnya atau selendangnya. Maka Nabi SAW berkata, kum ya Aba Turab. Jadi diperhatikan. Fatimah radhiyallahu ta'ala mengeluh kepada Nabi SAW karena Ali itu memang miskin. Fatimah tangannya kepalan, bahasa orang Jawa Barat sasangaleun, keras karena seringnya menumbuk. Maka beliau mengeluh kepada Nabi SAW, coba berilah aku tawanan perang, sabaya, untuk jadi pembantu di sini.
Maka Rasulullah SAW berkata, apakah engkau tidak akan cemburu nanti kalau Ali radhiyallahu ta'ala anhu menikahinya gitu ya? Kan boleh menikahinya. Apakah engkau tidak ingin aku tunjukkan kepada yang lebih baik bagimu? Kata Fatimah, iya. Apa itu? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dawamkan, kontinukan dalam setiap sholatmu. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mendawamkannya, mengkontinukannya zikir itu. Lalu dia berkata, demi Allah, setelah aku menjaga zikir ini, aku tidak merasakan letih badanku. Jadi menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajari putrinya lintas waktu. Jadi katakan ini kalau udah remaja nggak lagi dididik, udah nikah nggak ada dididik. Ini indahnya Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajari anaknya, putrinya, sebagaimana juga para Nabi sampai syakratul maut. Datang Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan Nabi SAW sedang merasakan syakratul maut. Lalu Fatimah berkata, wa karba, wa karba, wa karba. Lalu Nabi SAW menenangkan putrinya. Ya ibnati isbiri wattaqi fa inna ni'ma salab ana laki lakarba ba'dal yaum. Wahai putriku, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Wahai putriku, tidak ada lagi kesulitan bagimu setelah ini. Lalu dikatakan ila rafiqil a'la. Dalam arti ruhnya Nabi SAW diangkat ke langit. Kapan itu? Ketika sakratul maut. Jadi mendidik anak tidak berkaitan dengan waktu. Lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah mengisahkan tentang Nabi Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Syakratul maut ngajari tauhid. Kalau kita hari ini syakratul maut dunia, apa yang kita pesankan ke anak kita? Nah, hati-hati kebun yang di sana gitu. Nah, hati-hati sawit yang di sana. Nah, hati-hati kebun karet yang di sana tuh. Sampai mati dunia itu. Tapi Yakub alaihissalam memastikan kalau cucu-cucunya itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini peran orang tua. Kemudian yang keempat, pendidikan itu tidak berkaitan dengan tempat. Nabi SAW mengajari keturunannya, mengajari para sahabat, mengajari anak-anak kecil, mengajari cucunya di berbagai kesempatan. Kita lihat Mu'ad bin Jabal membonceng Nabi SAW. Ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika Nabi SAW dibonceng oleh Mu'ad di kendaraan, waktu itu adalah keledai, dia bertanya, wahai Mu'ad, tahukah hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah dan Rasulnya? Di mana Nabi SAW mengajarin akidah? Di atas kendaraan. Pernah enggak kita para ibu, para bapak, para ibu, para bapak naik kendaraan mau rekreasi atau mau shopping atau apa saja, ketika kita naik kita jaharkan baca doa ya, kita katakan ketika keluar, bismillahi tawakkaltu allahi la hawla wala quwata illa billah. Kemudian kita membacakan subhana apa? Doa safar. Baca doa safar. Lalu mungkin kita ajarin di situ, tanya hadis atau apa gitu di mobil. Kan kita tidak pernah, tapi Nabi SAW mengajarkan seperti itu.
Nabi SAW mengajari anak kecil di mana? Di tempat makan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, waktu itu ada anak kecil yang makan dengan satu nampan dengan Nabi SAW, tapi kebetulan dia belum tahu, tangannya kemana-mana. Maka Nabi SAW memegang anak itu, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai anakku, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu. Kemudian apa? Ya, makanlah yang di depanmu. Kapan itu? Ketika makan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berjalan berdua. Lalu Nabi SAW memegang dadanya. Inni u'allimuka bi kalimatin, ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajid tijahak. Wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah. Allah akan menjagamu. Wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menolongmu. Kapan? Sambil berjalan ngajarin akidah, bukan di kelas. Bukan momen kita harus resmi, enggak. Ngajarin di tempat. Semua dalam kehidupan. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Pendidikan, kita mendidik anak, bukan kalau kita mengatakan, oh anak saya udah ke pesantren kok, kalau di rumah nggak ngedidik, nggak benar ini. Nah, ini poin yang keempat, ya, tentang pendidikan. Kemudian yang kelima, di antara pokok-pokok penting kita sebagai orang tua, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang tidak ada pada diri kita hari ini, termasuk dalam diri saya, diri para bapak, para ibu, adalah satu nilai bahwa kita adalah menjadi tempat curhat anak kita, tempat bersimpuh, tempat curhat, tempat mengadu anak kita. Kenapa? Karena umumnya orang tua hari ini tidak punya kasih sayang. Saya akan mengakhiri poin ini dengan poin ini ya, untuk sementara ya, karena dunia pendidikan sangat luas ya, tapi saya akan menyampaikan poin penting ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmah, kasih sayang, lemah lembut adalah bagian terpenting dalam pendidikan. Dan ini adalah sesuatu yang paling akan memberikan pengaruh bagi peserta didik. Silakan para ibu, para bapak lihat sebuah hadis yang menceritakan anna syaban ja'a ila Nabi sallam. Datang seorang pemuda yang gagah perkasa kepada Nabi sallam. Dan Nabi sallam sedang duduk dengan para sahabat mungkin seperti ini. Lalu dia berkata dari pintu, "Ya Muhammad, i'dzan li bizina." Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, dia manggil dengan nama, wahai Muhammad, izinkan aku untuk berzina. Maka sejumlah para sahabat menghardiknya, mah. Ya mungkin kalau bahasa kita, jangan begitu. Diancam sama para sahabat. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'u, udnuh, biarkan, dekatkan kepadaku. Maka orang itu mendekatkan kedua lututnya dengan Nabi SAW, seperti malaikat Jibril alaihissalam mendekatkan. Lalu Nabi SAW memegang bagian dari tubuh si pemuda itu. Lalu Nabi SAW tidak ngata-ngatain, kamu dasar orang kampung, dasar tidak tahu bahasa, dasar tidak ini. Kamu ngomong seperti, kamu tahu nggak zina itu haram? Nabi SAW tidak ngomong itu, bahkan tidak mengeluarkan dalil tentang haramnya zina. Tapi beliau melakukan dialog, pendekatan. Maaf, kamu punya ibu? Masih. Punya kakak atau adik perempuan? Punya. Ya.
Punya bibi? Punya. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah engkau mencintai zina dengan ibumu? Apakah engkau juga ridho jika ada orang yang menzanihi ibumu? La wallah, kata dia. Ya tidaklah, saya orang normal kok gitu. Bahkan dia mengatakan, aku adalah jaminannya, katanya. Sampai ditanya bagaimana kalau dengan anakmu, dengan saudaramu, dengan bibimu. Dia mengatakan ya tidak ridho. Maka Nabi SAW berkata, demikian juga orang-orang tidak ridho tentang ini atasmu. Lalu Nabi SAW memegang dada orang itu dan mendoakan dengan 3 doa. Allahumma gfir dzanbah. Allahumma gfir dzanbah. Wa tahhir qalbah. Wa hasin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jaga farajnya. Lalu orang itu berkata, demi Allah, setelah ini aku tidak pernah menoleh kepada pintu zina. Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah dalam hadis ini, ada orang meminta izin kepada Nabi SAW untuk berzina karena dia merasakan syahwatnya kuat, seorang pemuda. Tapi mungkin bagi kita tidak terpikir ada orang yang konsultasi tentang perkara ini. Kenapa sekarang banyak ustadz yang tidak menjadi tempat konsultasi? Kenapa hari ini banyak ibu yang tidak menjadi tempat konsultasi anaknya? Kenapa banyak bapak yang tidak menjadi tempat konsultasi anaknya hari ini? Karena kita tidak menjadi teman anak-anak kita. Kenapa? Karena hari ini bapak dan ibu adalah sebagai sosok yang menakutkan bagi anak kita. Semestinya kita itu bersosok seperti komedi bagi anak kita. Bukan berarti kita harus bikin bodor, bukan. Tapi seorang sosok yang menyenangkan anak kita. Kenapa para ibu, para bapak yang saya hormati? Karena kita ini tidak punya bahasa kecuali bahasa yang kasar, bahasa yang keras. Tidak seperti Nabi SAW tadi. Kan Nabi SAW kenapa tidak berbicara keras? Lihat situ. Dan kita tidak mampu berdialog, tidak mampu mengarahkan, tidak mampu untuk mengatakan sesuatu. Tapi Nabi SAW lihat di situ, tanpa menyebutkan ayat tentang haramnya zina, tanpa menyebutkan hadis tentang haramnya zina, orang itu paham tentang bahayanya zina dan meninggalkan zina. Nah, itu bentuk yang dinamakan dialog, bentuk yang dinamakan pendekatan yang sangat hebat dari Nabi SAW. Ya. Nah, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan ini sebagai akhir poin, dan saya akan menyebutkan di sini hal-hal penting dan contoh-contoh penting dalam poin terakhir ini. Para ibu, para bapak yang saya hormati, banyak anak yang bilang begini, Bu, enak ya kalau tidak ada bapak. Nyaman katanya, Bu, ya. Kenapa? Sebab bapaknya sosok yang menakutkan. Apalagi kalau ada anak yang bilang ke pembantu, Bi, enak ya kalau nggak ada ibu ya. Ibu itu cerewet gitu. Bapak ini galak, cerewet gitu. Bahaya ya. Nah, coba antum renungkan ya, dengan contoh-contoh ini. Antum pulang kerja, baik ibu atau bapak, pulang ke rumah menjelang maghrib, anak kita belum wudu, belum siap sholat. Apa yang kita katakan di saat itu? Dengan rasa capek, otak memanas sedikit, apa yang dibilang? Pergi kamu, wudu ayo. Baru aja ketemu kata anak ini, suaranya udah begini, nggak enak gitu. Coba kalau kita merubah pola sedikit gitu.
berkorban sedikit. Antum bawa mungkin martabak, bawa donat atau apa. Lalu kita kumpulkan anak kita. Ayo nak, ayo ke sini. Bapak punya hadiah nih. Apa? Donat. Ayo kita makan dulu. Habis makan, kamu udah wudu belum? Belum Pak. Ayo wudu. Indah sekali. Hatinya udah dibeli, kata-kata kita indah. Tapi yang terbenak dalam hati kita tadi yang pertama, dan tidak pernah terpikir poin yang kedua gitu, dalam kehidupan kita. Nabi SAW itu indah sekali. Ini orang meminta zina. Nabi SAW tidak mengatakan iya atau tidak, tapi berdialog yang masuk akal, yang masuk hati. Nah, kita sebagai orang tua itu kurang cakap gitu, dalam poin ini gitu. Dan kita tidak bisa gitu. Oleh sebab itu para ibu, para bapak, di dunia pendidikan di zaman hari ini, di dunia manapun hari ini, ya, termasuk di negara-negara non-muslim, ya, mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan ini. Karena mereka juga melihat kerusakan yang ada di depan mereka. Ya, maka melakukan pendekatan dengan cara apa? Memahamkan keluarga, memahamkan orang rumah, istri, dan orang tua itu betul-betul paham tentang dunia pendidikan. Jadi kelembutan, ya, kasih contoh, ya, ini poin yang sangat penting. Ya. Jadi kelembutan itu indah sekali, ya. Sangat banyak mungkin yang perlu kita jelaskan di sini, tapi kita diberikan jatah sampai jam 11 ya. Katanya tadi kalaupun lewat mungkin sampai 1/4. Dan ini cuma 10 menit lagi ya. Mungkin kalau 1 atau 2 pertanyaan tidak mengapa ya. Itu pun kalau panitia mengizinkan. Sebab tadi kita tidak tepat waktu jam 9, kita mulai 9:30 kurangnya. Ya, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Saya mempunyai 2 anak yang masih kecil. Saya ingin sekali mereka menjadi orang alim, soleh. Bagaimana kiat-kiat mendidiknya? Ilmu apa yang lebih dini yang harus saya pahamkan kepada anaknya? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendidik anak langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Langkah yang pertama dalam istilah para ulama dimulai dengan pribadi kita. Ada bahasa tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya bengkok. Tidak akan seolah-olah dikatakan tidak ada anak yang soleh dari bapak yang bukan soleh. Tidak akan datang anak yang soleh, solehah kalau ibu dan bapaknya tidak soleh dan tidak solehah. Itu yang pertama. Oleh sebab itu langkah yang kedua, kalau kita ingin punya generasi yang baik, menjadi ulama dan semisalnya, maka kita mesti memilih calon istri yang baik. Jadi calon istri yang baik, calon suami yang baik. Karena dengan kaidah yang tadi, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya bengkok. Kemudian yang setelahnya, berdoa kepada Allah. Bahkan berdoa itu sebelum nikah. Bahkan berdoa itu ketika anak kita atau generasi kita masih ada di sulbi kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa. Kemudian setelah itu harapan yang tinggi dari kita. Harapan yang tinggi.
dari kita. Karena Allah itu akan menampakkan setiap apa yang ada dalam hati kita, dalam hati kesemangatan. Termasuk berawal doa ketika berjima. Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, soleha, ingin jadi orang yang hafal Quran dan seterusnya, ya ketika berjimanya adalah berdoa kepada Allah. Ya, Bismillah Allah menjadikan syaitan wajib syaitan nabi maruzakana, berdoa. Kemudian ketika lahir kita bergembira, baik anak itu laki-laki atau perempuan, bergembira. Kemudian apa? Beri tafaul dengan namanya adalah nama-nama yang baik, namanya adalah nama-nama ulama, namanya adalah nama para sahabat. Tafaul itu nama sebuah harapan, diakikahi, ditahnik, dicukur rambutnya, nilangka-langka. Kemudian kenalkan agama sejak dini, mengajarkan akidah, ditanya, mengajarkan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya, sejak dini dekatkan kecintaan. Nah, tapi para ibu, para bapak, wajib kita paham di sini. Kalau orang itu menjadi ulama, itu anugerah dari Allah. Tapi ada titik yang wajib bagi setiap mukmin, yaitu paham kepada agama. Apa yang wajib bagi para ibu, para bapak dan seluruh kaum muslimin, memahamkan anak kepada agama. Adapun menjadi ulama anugerah gitu. Dalam arti, ya kan dalam dunia nyata juga kita tahu. Nah, tapi usaha tadi, dekatkan dengan cinta para ulama sejak kecil, membiasakan menghafal sejak kecil. Sebab saya perlu menyampaikan poin ini. Abdullah bin Abbas itu tidak kurang 3 kali didoakan oleh Nabi SAW dengan momen yang berbeda. Jadi untuk orang jadi ulama sejak kecil juga udah nampak ya karakternya gitu. Abdullah bin Abbas 3 kali didoakan oleh Nabi SAW dengan momen yang berbeda. Momen yang pertama, Nabi SAW melihat kecerdasannya, maka Nabi SAW mendoakannya, Allahumma alimhumul kitaba wal hikmata. Ya Allah, semoga engkau mengajarkan kepadanya Alkitab, Quran dan hikmah. Momen yang kedua, ketika Nabi SAW keluar dari WC, tiba-tiba ada air 1 ember. Lalu dia bertanya, ini milik apa, siapa ya, katanya, yang menyediakan air bagiku? Abdullah bin Abbas, katanya. Jadi lihat, sejak kecil adabnya itu udah hebat ya, berbakti kepada guru, respect gitu ya, hatifiahnya udah ada ya. Hebat gitu, tanpa mungkin pernah diajari secara langsung, tapi beliau udah menyediakan air untuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW spontan mengatakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia kepada agama. Ya Allah, ajarkan kepadanya tafsir, katanya. Yang ketiga, ini kecerdasan dari sisi pemahaman. Nabi SAW keluar lalu sholat. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas berdiri keliru di saat itu, berdiri di sebelah kiri beliau. Maka Nabi SAW menarik telinganya dan dijadikan sebelah kanannya, sejajar dengan beliau. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas ke belakang. Setelah sholat, Nabi SAW menanya kepadanya, apa yang menghalangi engkau untuk sejajar denganku, katanya tadi. Maka Abdullah bin Abbas berkata, demi Allah, aku merasa tidak pantas kalau aku sejajar dengan kau, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga Allah menambah kefakihannya, menambah kecerdasannya. Bukan berarti istinbatnya benar, tapi di sini dari sisi lain, yaitu apa?
hormat, memuliakan orang yang punya kedudukan. Dalam bahasa orang Jawa tidak culangung, tidak apa? Tidak kurang ajar gitu ya. Beradab. Ya. Kita umpamanya sekarang ada antrian nih, ada santri. Ustadznya masih berdiri, tiba-tiba santrinya nyelonong antrian makan. Ini tidak seperti Abdullah bin Abbas itu. Songong gitu kan. Mestinya apa? Tahu, oh adabnya hormati orang yang punya martabat. Hormati orang berilmu. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu belajar dalam dunia nyata. Adab gitu kan. Dan ini cara pendekatannya gitu. Pendekatan, kecerdasan. Dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Dan para ibu, para bapak yang bertanya khususnya, dan semua kita adalah doa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang sangat penting, makanan dan minuman yang diberikan kepada anak. Makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal akan memudahkan anak kita untuk bisa hafal Al-Quran. Apakah boleh mencubit anak di bawah 5 tahun pada saat dia bandel atau membantah sama kita? Ya. Kaidahnya begini ya. Memukul secara kaidah umum boleh dalam dunia pendidikan. Jadi memukul tidak dinafikan. Atau dalam bahasa lain supaya tidak memukul saja, pendidikan dengan adanya hukuman boleh gitu. Dan merupakan bagian dari sistem pendidikan. Bahkan para ulama dulu juga sering memberikan contoh, mereka menggantungkan cemeti. Walaupun tidak pernah dipukulkan cemeti itu, tapi memberitahu. Karena ada reward, ada punishment-nya. Ada pendidikan dengan memberikan upah, memberikan hadiah, ada pendidikan dengan memberikan ukubah. Secara global itu adalah boleh. Tapi harus fakih kepada tingkatan anak. Anak tidak layak untuk dicubit dan tidak layak untuk dipukul dalam umum seperti itu. Nah, tapi apa? Orang tua adalah harus mampu berdialog dengan anak. Ketika dia membandal, mungkin kita juga paham bandalnya anak ini ciri kecerdasan anak untuk hal-hal tertentu. Nah, maka para ibu, para bapak yang saya hormati, mohon izin untuk menambah sedikit. Saya akan berikan contoh untuk ibu-ibu nih. Ada 5 contoh. Ya. Yang pertama, kalau ibu mendapatkan anak-anak mencoret-coret dinding, baru aja dicat, dicoret-coret, mestinya ibu bilang, alhamdulillah anak saya udah bisa coret-coret. Alhamdulillah. Bahkan ibu yang cermat, yang cerdas, dia teliti coretannya. Apakah ini tangannya untuk ahli apa itu? Ahli gambar atau apa? Yang penting bukan gambar yang bernyawa. Ahli desain atau apa? Orang yang tua yang hebat begitu. Alhamdulillah. Kalau anak tiba-tiba melempar gelas, ibunya bilang, alhamdulillah anak saya udah punya tenaga, udah bisa lempar gelas. Enak gitu dalam hati. Kenapa? Karena anak itu perlu berkembang psikomotornya. Ini udah bisa lempar gelas. Oh, hebat banget ikan. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi bu, maaf bu, ibu-ibu jangan sampai ibu-ibu itu cepat tua ya, karena sering marah gitu ya. Ini sekarang diturunkan ya marahnya. Itu contohnya, indah sekali hidup itu. Ya. Baru setelah itu mau menggambar ya. Sekarang ibu siapkan tuh kertas gede di sini ya. Kalau besok pengen gambar di sini, bukan di sini. Baru tahu gitu. Jadi bukan kamu ya, siapa yang ini ya? Oh, udah stres itu. Dadanya terhentak-hentak, jantungnya itu bertambah gitu kan. Nih darahnya naik, kemudian cepat tua, keriput. Makanya ibu-ibu cepat keriput. Kenapa? Sering marah gitu ya. Maka mestinya gitu. Kedua, pulang kajian, tiba-tiba itu di rumah kayak kapal pecah, berantakan.
Rupanya anak-anak ini bikin mainan, ada yang bikin rumah-rumahan, ada bikin ini. Orang tua yang bijak, dia berdiri di situ. Nah, siapa yang bikin ini ya? Aku mah, katanya. Tanya, kamu dari mana ini nyontonya gitu? Oh, saya lihat ini. Oh, seperti itu. Habis gitu, ayo sekarang kita sama-sama ya beresin semuanya, indah kan begitu. Selesai. Tapi kalau siapa ini? Sini ibu jawer. Oh, udah hilang itu akal anaknya itu. Sekian sel-sel otaknya itu mati gitu. Dengan sebab apa? Marah ibunya gitu. Contoh yang ketiga, anaknya lagi main HP. Ya sepakat HP bukan mainan anak gitu. Anak. Kita datang, langsung dijewang orang Sunda itu, orang Sunda, langsung diambil. Sini. Kalau ibu yang cerdas, kita bilang, ya. Nah, ibu punya cerita, mau dengar enggak? Ayo mau. Ya kesinikan dulu HP-nya gitu kan. Indah kan itu. Itu punya metode gitu. Atau kita bilang, maaf ya, mainnya 5 menit lagi ya, nanti ibu mau ambil. Setelah diambil baru kita kasih tahu. Nah, jangan main ini ya, begini-begini. Itu dialognya gitu. Tapi kita tidak biasa begitu. Kita biasanya pokoknya mengamak begitulah kalau orang Sunda. Pokoknya marah gitu kan. Itu titik di situ gitu. Maka jangan begini, Bu. Kenapa ya anak-anak saya itu kalau sama ibu di kelasnya, ibu TK-nya itu turut sekali. Kalau sama saya kok enggak katanya. Kenapa? Ya gurunya pakai metode, ibunya nggak pakai metode gitu dalam melarang. Ya mungkin tidak sampai 5, tapi itu contoh kecil. Contoh kecil bahwa kemampuan kita berdialog, kemampuan kita mendekati itu adalah salah satu keberhasilan dalam dunia pendidikan. Sampai di sini barangkali apa yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan saya bisa jawab, tapi itulah yang saya bisa sampaikan. Dan saya memberikan motivasi kepada seluruh ikhwan dan akhwat di sini dan seluruh umahat, ya, tadi bikin lembaga pendidikan itu harus bersama-sama ya. Kita harus bersatu padu dan yang terbaik gitu ya. Antum punya lahan, kemudian bangunan satu persatu berjalan. Jadi jangan sampai punya segini nanti harus pindah lagi gitu kan. Kadang repot gitu ya. Kadang repot ya. Karena dunia pendidikan itu adalah dunia yang tadi universal, menyeluruh, bukan hanya kita mencapai nanti punya ijazah saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.